Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Suryani, NIM 31119045. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rancangan percobaan faktorial. Oke, baik. Kalau begitu kita lihat videonya. Nah, kita langsung saja ya pada contoh kasus rancangan faktorial. Nah, contoh kasusnya dapat kita lihat di layar ya. Kemudian, yang pertama hipotesis atau H1 itu dilajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan atau beda pengaruh tingkat faktor. Yang kedua, hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Kemudian, atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan. Yang pertama itu faktor pupuk kandang atau A, kemudian faktor kapur atau B. Nah, faktor pupuk kandang ada A0, A1, A2, dan A3. Kemudian untuk faktor kapur pun sama. Ada B0, B1, B2, dan B3. Seperti yang terlihat pada layar ya. Nah, derajat kepentingan tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum atau hipotesis terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing peta percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Nah, hasil analisis ketersediaan P atau PPMP ini dapat kita lihat ya di layar. Ya, baik. Kita slide ke atas. Nah, ini terdapat tabel ya, data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan. Ini kombinasi perlakuan ada pupuk A0, A1, A2, A3, dan kapur B0, B1, B2, dan B3 seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian analisis jumlah kuadrat. Nah, kita lihat ya. FK atau faktor koreksi ini sama dengan 210,7 pangkat 2 kemudian dibagi 48. Nah, dari mana itu? Nah, 210,7 ini dari sini. Nah, ini disebutnya green total. Jadi green total per 48. 48 ini dari sini. Nah, ini dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya sampai sini. Nah, ini semuanya itu 48, sehingga hasilnya seperti yang tertera pada layar ya. Kemudian selanjutnya, JK total atau jumlah kuadrat total. Nah, 2,1 pangkat 2 tambah 2,3 pangkat 2 dan seterusnya sampai 6,1 pangkat 2. Nah, ini datanya dari sini sama dipangkatkan dulu, baru kemudian ditambahkan, kemudian dikurangi FK. Nah, FK-nya dari sini. Nah, sehingga hasilnya seperti yang tertera pada layar ya, 141,115. Kemudian selanjutnya ada JK kelompok. Nah, JK kelompok ini dari mana? Nah, dapat kita lihat dari layar ya. Nah, 67,2 pangkat 2 dari sini ya. Kemudian 71,3 pangkat 2 dari sini. Dari sini jadi jumlah ini 1 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dipangkatkan, kemudian ditambahkan, dibagi 16. 16 dari mana? Nah, 16 ini dari 4 kali 4. Sini 4 kali 4. Jadi 16. Yang A kan ada 4, yang B ada 4. Kemudian dikurangi FK. FK masih sama yang ini. K, sehingga hasilnya 0,888.
Nah, untuk yang keempat kita lihat. Nah, kita lihat dulu ini tabel ini. Jadi ini dari mana tabel ini? Ini dari sini. Nah, dari sini ini terus sampai sini, sampai 18,1 ya kan, sama pindah sini. Ini sama yang A0, A1, A2, A3, kemudian B0, B1, B2 dan seterusnya. Nah, kita kembali ke perhitungan. 8,5 ini dipangkatkan sampai 18,1. Ini. Nah, sini dipangkatkan terus sampai sini. Nah, sampai 18,1. Pangkatkan 2, kemudian ditambahkan. Kemudian dibagi 3. Nah, dibagi 3. 3 dari mana? Ini kan kelompoknya ada 3. Ada 3 kelompoknya. Coba kita lihat. Nah, ini kelompoknya ada 3 kan? 1, 2, 3. Jadi dibagi 3. Kemudian setelah itu, dibagi 3, dikurangi FK, masih sama seperti yang tadi ya FK-nya, sehingga didapatkan hasil. Nah, didapatkan hasil 137,331 ini ya. Kita bisa lihat di layar. Kemudian selanjutnya JK Galat. Nah, JK Galat ini hasil dari sini JK total ini ya, dikurangi JK kelompok sini, kemudian dikurangi JK kombinasi sini. Nah, jadi JK Galat tuh ini dikurangi sehingga hasilnya 2,896. Selanjutnya JK pupuk A. Nah, JK pupuk A. Ini dari mana hasilnya JK pupuk A? 32,9 pangkat 2. Nah, dari sini 32,9 pangkatkan sampai sini ya, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 pangkatkan dibagi 12 ya, dibagi 12. Nah, 12 dari 4 kali 3 sama dengan 12. Dikurangi FK masih sama ya, yang tadi yang ini hasil FK, sehingga hasilnya 92,976. Kemudian selanjutnya ada JK kapur B. Nah, ini juga sama kalau tadi JK pupuk A ya, di sini kan. Sini. Nah, kalau JK kapur B ini sama, sistemnya sama seperti tadi. Jadi semuanya dipangkatkan dulu, kemudian ditambahkan, baru dibagi 12, dikurangi FK, sehingga hasilnya 17,461. Kemudian yang ke-8, JK interaksi A dan B. AB. JK interaksi AB sama dengan JK kombinasi AB. Nah, ini 137,331, kemudian dikurangi JKA, ini hasilnya dikurangi 92,976, dikurangi JKB ya. Nah, 17,461. Nah, setelah semuanya dikurangi, ini hasilnya 26,891. Kemudian selanjutnya kita lihat ya pada tabel hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. Nah, seperti pada layarnya dapat kita lihat ada kelompok, kombinasi AB, pupuk kandang, kapur pertanian, interaksi, galat, serta total.
Nah, kemudian ada nilai DB, JK, KT, dan F hitung serta F tabel. Nah, dari mana DB ini? DB ini yang pertama kelompok kan ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 1 itu sudah rumusnya. Kemudian kombinasi AB. Kita lewat dulu ya. Kemudian untuk pupuk kandang kan ada A0, A1, A2, dan A3. Kan jumlahnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, jadi 1 sama seperti tadi sudah dari rumusnya. Kemudian untuk kapur pertanian juga sama, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian untuk interaksi ini 3 dikalikan 3. Jadi pupuk kandang dikalikan kapur pertanian sama dengan 9. Nah, kemudian untuk kombinasi AB 3 ditambah 3 ditambah 9, nah sama dengan 15 gitu. Nah, untuk galat ini perhitungan atau rumusnya itu 4 dikali 4 dikurangi 1 dikali 3. Nah, 4 dari 4 kali 4 itu kan A dan B itu ada 4 ya. A ada A0, A1, A2, A3, kemudian B pun sama ya, ada B0, B1, B2, dan B3. Semuanya 4 kan. 4 dikali 4 sama dengan 16, kemudian dikurangi 1 dari rumus, kemudian dikali 3 karena kelompoknya ada 3 kelompok. Sehingga seharusnya hasilnya itu 45, namun di sini hasilnya 30. Nah, 30. Kemudian untuk total, nah ini total itu bisa 15 ditambah 30. 15 ditambah 30 ditambah 2 jadi 47, atau bisa pun 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 30 itu sama dengan 47. Kemudian untuk JK atau jumlah kuadrat ini dari mana? Nah, kita lihat ya dari sini. Jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat kombinasi AB, ya, sama kan hasilnya. Kemudian pupuk kandang A, kita lihat ya ke atas. Nah, yang hasil dari sini, ini disalin ke sini ya, JK-nya. Kemudian untuk KT ini didapatkan dari mana? KT didapatkan dari JK dibagi 2. Nah, ini 0,888 dibagi 2, hasilnya 0,444. Begitupun seterusnya sampai 2,896. Nah, untuk F hitung didapatkan dari mana? Nah, cara menghitung F hitung itu kelompok ini misalkan kita menghitung untuk kelompok dibagi KT galat. Nah, ini ya, mohon maaf, ini 0,444 dibagi galat ya, dibagi ini ya. Jadi 0,44 dibagi 2,896 sehingga hasilnya 4,601. Nah, begitupun seterusnya kombinasi A, AB. Ini cara menghitungnya adalah si kombinasi AB kemudian dibagi KT galat. Dibagi KT galat. Nah, dibagi ini KT galat. Nah, sehingga kita dapat melihat hasilnya F hitung. Nah, seperti pada layar ini. Kemudian F tabel. Cara menentukannya adalah kita lihat ya, misal untuk kelompok DB-nya 2, kemudian galatnya 30. Nah, kita lihat saja, kita lihat di bawah ya, kita lihat tabel 2 ya kan, tadi 2 ini DB-nya 2, kemudian ke bawah kita cari galatnya 30, DB-nya 2, galatnya 30. Itu yang untuk kelompok. Kita lihat dulu ya. Mohon maaf ini jaringannya.
Nah, kita cari ya. Galatnya 30. Nah, ini 2 dan 30, 3,22 dan 5,39. Ini sama hasilnya seperti pada F-tabel ya. Kita lihat lagi ke atas untuk melihat hasilnya itu sama. Nah 3,22 ini seharusnya 3,22. Kemudian untuk 1%-nya 5,39. Nah, jadi untuk 5%-nya itu yang atas tadi datanya. Untuk yang 1%-nya itu yang bawah. Seperti itu penjelasan dari saya. Nah, itu dia video dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, sehingga H0 itu ditolak dan HA diterima. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.